Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sore ya. Jadi ini adalah minggu yang ke-12 pada mata kuliah sistem terdistribusi. Dengan mata kuliah hari ini kita akan bahas share data dan transaction. Oke, apa itu share? Nah, sharing yaitu suatu fasilitas yang digunakan dalam membagi suatu file ya, perangkat dan bahkan koneksi internet untuk digunakan secara bersama-sama dengan tujuan untuk menghemat biaya dan perangkat. Nah, sharing juga dapat dilakukan terhadap file dokumen maupun software dalam beberapa folder dan juga di dalam CD-ROM. Serta dapat dilakukan juga sharing perangkat keras seperti printer dan CD-DVD-ROM. Nah, pengertian sharing data pada sistem tersebut adalah beberapa komputer yang berbeda ya saling terhubung satu sama lain melalui jaringan sehingga komputer yang satu dapat mengakses dan menggunakan sumber daya yang terdapat dalam situs lain ya. Nah, sharing resources juga ini bertujuan agar seluruh program, peralatan maupun peripheral lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh dari pemakai. Nah, untuk melakukan sharing data ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, memiliki jaringan yang sudah terkoneksi dengan baik ya. Protokol sharing file dan printer sudah terinstall, setting sharing juga sudah benar, terhubung di dalam satu jaringan yang sama. Nah, sedangkan pengaksesan resource ini pada sistem terdistribusi memerlukan beberapa hal berikut diantaranya nama resource ya, untuk pembagian resource, alamat resource ya, untuk lokasi resource tersebut, rute resource ya, bagaimana resource mencapai lokasi tersebut. Nah, name service juga ini memiliki konsentrasi pada aspek penamaan dan pemetaan antara nama dan alamat, bukan pada masalah tertentu yang dibahas pada jaringan komputer. Kelebihan pada share data ini adalah mengurangi biaya duplikasi usaha pengumpulan data, terus aman menjaga data dalam lingkungan yang aman, backup data, transaksi. Nah, sedangkan kelemahannya pada share data adalah seringkali terjadinya leak ya, atau bocornya sharing folder dan dapat dibaca oleh orang lain yang tidak berhak, unauthorized people. Nah, hal ini akan selalu terjadi apabila tidak diawasi oleh administrator jaringan. Nah, di sini ada namanya fault tolerance and transaction, di mana salah satu tujuan dalam membangun sebuah sistem terdistribusi adalah memungkinkan untuk melakukan improvisasi terhadap kehandalan sistem. Ini dilakukan ya karena setiap sistem pasti akan menemukan kesalahan atau gangguan. Nah, fault tolerance sendiri adalah feature yang memungkinkan suatu sistem tetap berjalan normal meskipun pada komponen rusak yang pada salah satu komponennya. Nah, fault tolerance juga dipakai dalam transmisi data sehingga meskipun ada beberapa data yang gagal diterima, pesan dapat diterima secara utuh. Nah, fault tolerance ini berhubungan dengan sistem yang mempunyai availability yang tinggi. Kalau mesin mati atau down, ini sistem tetap harus berjalan dengan jumlah layanan yang tersisa. Nah, sistem yang fault tolerant ini juga mempunyai karakteristik sebagai berikut. Semua ini memiliki cadangan. Jadi tidak ada komponen yang bergantung pada satu alat saja. Yang kedua adalah memiliki kemampuan memisahkan sistem yang gagal atau rusak. Ya. Terus tiga, bisa mencegah efek kerusakan supaya tidak menjalar ke komponen lain. Nah, keempat ini kemampuan untuk berpindah ke komponen backup. Dan kemudian kembali lagi ke komponen utama setelah sistem utama diperbaiki. Nah, data dalam sistem tersebut tidak boleh hilang. Oleh karena itu, copy dari data atau resource lainnya ini tersebut disimpan secara redundant pada server lain. Tetapi ya tetap harus dijaga ya konsistensi datanya. Nah, jadi dengan membuat sistem tersebut fault tolerance, maka sistem harus bisa mendeteksi kegagalan dan melakukan pertama mask the fault atau menutupi kegagalan. Jadi tugas ini harus dapat dilanjutkan dengan menurunkan kinerja tanpa terjadi kehilangan eh, data atau informasi. Nah, terus ada fail gracefully. Jadi ini membuat suatu antisipasi terhadap suatu kegagalan suatu prosedur yang telah direncanakan dan memungkinkan untuk menghentikan proses dalam satu waktu yang singkat tanpa menghilangkan informasi atau data. Nah, terus ada namanya transaction. Nah, transaction ini merupakan bagian dari pengeksekusian sebuah program yang melakukan pengaksesan basis data dan bahkan juga melakukan serangkaian perubahan data. Nah, DBMS yang kita gunakan ini harus menjamin bahwa setiap transaksi harus dapat dikerjakan secara utuh atau tidak sama sekali. Nah, untuk menjamin agar integritasnya ini dapat terpelihara, maka setiap transaksi harus memiliki sifat atomik ya, konsisten, terisolasi dan bertahan ya. Nah, jadi sebuah transaksi ini dapat menghasilkan dua kemungkinan. Jika dilaksanakan selengkap seluruhnya, maka transaksi tersebut telah dikomit ya dan basis data telah mencapai keadaan konsisten yang baru. Nah, yang kedua adalah jika transaksi tidak sukses, maka transaksi dibatalkan ya dan basis data dikembalikan ke keadaan konsisten sebelumnya atau rollback. Nah, status yang dapat dicapai ini adalah aktif. Terus ada partially committed, ada berhasil sebagian ya. Terus ada fail, gagal,
4 batal atau abort ya, di mana ini keadaan di mana sebuah transaksi yang tidak atau belum dikerjakan dengan terlebih dahulu diawali dengan mengulangi semua data ya. Yang kelima adalah commit atau berhasil sempurna. Jadi artinya di sini transaksi telah dinyatakan berhasil dikerjakan seluruhnya ya, dan basis data telah merefleksikan perubahan-perubahan yang memang diinginkan transaksi ya. Terus ada replication atau replikasi, yaitu suatu teknik yang melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lain dan melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi ini data dapat terjamin ya. Dengan menggunakan teknik replikasi ini, maka data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui kondisi jaringan lokal maupun internet. Nah, replikasi ini juga memungkinkan untuk mendukung kinerja aplikasi penyebaran data fisik sesuai dengan penggunaannya, seperti pemeriksaan transaksi online dan DSS, atau pemeriksaan database distribusi melalui beberapa server ya. Nah, keuntungan replikasi ini tergantung dari jenis replikasi, tetapi pada umumnya replikasi mendukung ketersediaan data setiap waktu ya, dan dimanapun diperlukan. Nah, adapun keuntungan lainnya adalah memungkinkan beberapa lokasi menyimpan data yang sama, aplikasi transaksi online terpisah ya, memungkinkan otonomi yang besar, terus data dapat didapatkan layaknya melalui data tersebut ya, meningkatkan kinerja, terus ada membawa data mendekati lokasi individu, dan terakhir adalah penggunaan replikasi sebagian bagian dari strategi standby-nya server ya. Nah, berikut jenis-jenis replication. Ada snapshot replication, merge replication, dan transactional replication ya. Nah, contohnya seperti snapshot replication ya. Bisa Anda lihat berulang-ulang nanti. Di situ ada namanya custom application, publisher, distributor, dan subscriber ya. Di sini adalah MySQL snapshot replication. Nah, ini merge replication ya. Merge ini artinya bergabung antara publisher, distributor, dan subscriber ya. Nah, terus ada transactional replication. Ini yang berhubungan dengan transaksi ya. Seperti itu. Nah, lebih jelasnya nanti kalau bisa ada pertanyaan yang lebih kurang bisa menghubungi saya di WhatsApp group ya, atau di Google Classroom. Itu saja untuk materi pada minggu ini, yang minggu ke-12 ya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang. Terima kasih.